Halo, assalamualaikum Kak. Oke, Hasnan, Mila mana? Udah sama sih Kak. Kamu? Halo, Mila. Wih, kelihatan sih. Bagus sih jadi Mila. Iya, kedengaran di suaraku. Iya Ya, Kak. kedengar. Tidak ribut sih. Iya, Em, kalau saya sih di sini tidak kedengaran dari Hasnan. Eh, Bagaimana? Aman Kak, aman aman. Aman Kak. Oke, Jelas ki suaraku kecil sudah atau siap? bagaimana nih Kak? Insya Allah. Baik. Santai ya, santai. Oke, kita mulai. Mila ya sama Hasnan. Bisa, Hasnan? Siap. Ya, Mila. Baik. Oke Kak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Waalaikumsalam Namo Buddhaya. warahmatullahi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan untuk berbincang-bincang pada malam hari ini mengenai menembus media cetak. Baik, tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Baginda Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang bisa kita nikmati saat ini. Nah, terima kasih sebelumnya Hasnan Sutadi dan juga Karmila yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Adapun agenda kita pada malam hari ini itu ada 4. Yang pertama terkait dengan tulisan apa saja yang sudah Hasnan dan juga Karmila terbitkan dan di media apa saja. Kemudian agenda kedua itu boleh diceritakan sedikit satu tulisan dari beberapa tulisan yang sudah terbit tersebut dan apa ya uh, misalnya tentang apa seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga bisa diceritakan bagaimana alur sehingga atau proses sehingga bisa tulisan tersebut terbit seperti itu. Nah, kemudian terakhir agendanya itu lebih kepada tips dan trik, mungkin apa saja yang harus ada di sebuah tulisan sehingga bisa terbit dan juga apa-apa saja yang tidak perlu dimasukkan dalam sebuah tulisan seperti itu. Nah, baik, untuk agenda pertama kita mulai. Kepada Hasnan, saya persilahkan. Oke, Bismillah. Terima kasih Kak atas kesempatannya dan terima kasih juga sama FLP Cabang Makassar berkenan mengundang saya untuk berbagi tentang bagaimana sih tipsnya atau kisahnya cerita tentang menerbitkan karya di koran. Kalau saya sih Kak, kemarin alhamdulillah itu sejak kuliah, sebenarnya sejak SMA sih kemarin sempat nulis. Alhamdulillah itu tulisannya tembus di koran Radar Surbar, salah satu media lokal di provinsi daerahku, Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian yang tembus itu jenis karyanya opini, terus SMA kenalan sama FLP, terus belajar nulis puisi, cerpen. Akhirnya banyaknya nulisnya tentang puisi atau cerpen. Tapi pada saat itu masih sering ke koran kampus, koran identitas Unhas. Jadi puisi-puisi sering terbit di situ. Pada masa itu juga sering-sering juga sih belajar untuk bisa nulis opini mungkin atau esai terus tembus ke koran, tapi belum rezekinya. Nanti pada masa sekarang, alhamdulillah sudah ada 2 karya opini, satu opininya, satunya karya esai. Kemarin ada di koran Harian Fajar. Yang pertama untuk esai itu, kalau kolomnya di Harian Fajar itu di kolom budaya, bagian apresiasi, judulnya tentang film adalah dari, oleh, dan untuk rakyat, dan satunya lagi tentang di kolom opini Harian Fajar itu tentang bagaimana Indonesia merdeka tentang penggunaan energi geotermalnya.
Tapi sebelum itu beberapa kali juga saya sering coba untuk nulis karya opini, pernah ke Tribun, bahkan pernah ke Harian Fajar, tapi sebelumnya itu tidak pernah terbit. Jadi nanti saya sadari, oh ternyata ada karya-karya tertentu yang menjadi minatnya si koran yang saya kirimi begitu. Kemarin juga saya sempat kirim di Fajar itu tentang bagaimana pengelolaan sampah. Tapi sayangnya tidak terbit. Tapi pas saya kirim ke koran lokal daerah saya di koran Radar Surbar, itu tembus. Kok saya jadi mikir gitu, kok ini tidak tembus di opini Fajar. Tapi setelah pernah tembus di Fajar, oh ada refleksi nih, oh ternyata ini yang kekurangannya karya ini untuk di kolom Fajar begitu. Ada yang harus diperbaiki, ada perspektif yang harus diolah kembali yang tidak cocok di harian Fajar. Mungkin seperti itu sih Kak. Oh, jadi Ya, terima kasih. Siapa ini Almond Milk XOXO. Jadi sebenarnya Hasnan ini sudah aktif menulis ya dari SMA dan diaktifkan kembali atau masa kuliah, bahkan beberapa kalinya tembus di Identitas Unhas dan terakhir kemarin di bulan Agustus ya Hasnan. Ya iya Kak. Kemarin masih nulis sih yang di Identitas, juga ada puisi di bulan Juli lalu, kemudian nulis lagi di Harian Fajar ini ya September lalu, Agustus lalu. Ya ditunggu karya selanjutnya ya Hasnan. Iya Kak. Baik, kalau dirimu sendiri bagaimana nih? Tulisan apa saja yang sudah kita terbitkan ini Mila? Dan di media sosial. Saya juga baru pertama kali dengar ceritanya Hasnan tentang menulis. Dan kalau saya bandingkan dengan saya pribadi, Hasnan ini jauh sebelumnya. Saya tergolong baru. Di media itu saya baru. Kali nulis di media. Iya, pertama kali nulis di media. Pertama kali kirim ke media itu tahun ini, bulan Maret. Coba-coba kirim, itu tembus. Itu kirim ke media. Tembus di Saya anggapan saya tentang media Tribun. Jadi anggapan saya awal-awalnya tentang media itu pasti susah sekali nih sampai ke media. Bahkan tak pernah kepikiran bakalan ngirim ke media. Balik menulis untuk ini jaringan nih, soalnya sampai di sini. Jaringannya putus. Ya, kurang jelas kan? Siapa jaringan yang putus-putus? Mila, Tidak jelas. Ya. bisa diulangi? Saya ulangi, Dik. Semoga bagus jaringannya. Jadi, di mana tadi? Tadi Untuk ya, oke Pak. iya, ulangi, Dik. Jelas. Itu kan, iya. Saya kan tadi bilang kalau persoalan pengalaman itu menurut saya Hasnan jauh lebih berpengalaman daripada saya. Karena Hasnan sudah sejak maba, toh sudah berani mengirim sampai di identitas kampus itu. Saya enggak pernah sampai di identitas kampus. Waktu saya Langsung Tribun deh Kak. Saya tergolong itu pun tulisan pertama yang saya tulisan saya kirim ke media, ternyata terbit. Mungkin saya pikir-pikir ya, selama ini saya terlalu takut mengirim ke media karena anggapan saya tentang media pasti apalagi koran ya, kalau kita lihat koran itu terbatas sekali kolomnya untuk opini misalkan, pasti orang-orang hebat yang mengirim ke sana. Saya pikirnya seperti itu dulu.
Sebelum saya mengenal media, saya kenal banyak teman-teman di FLP yang apa di India, banyak motivasi saya tapi soalan kirim ke media. Saya belajar dari situ. Terus teman-teman saya yang angkatan sama saya kita tembus media. Jadi saya disitulah saya mulai berpikir coba-coba kirim. Dan alhamdulillah terbit sampai hari ini tuh tiga karya yang sudah terbit di media, satu di Fajar, dua di Tribun. Jadi kita sebenarnya mulai mulai berani memasukkan tulisan itu di bulan Maret ini. Yes. Dan alhamdulillah sudah terbiasa tulisan. Nah, itu mungkin yang jadi motivasi karena persoalan lama berproses itu tidak menjadi soal ya. Ini pelajaran yang saya dapat bahwa sekarang pun kalau kita baru mau mengirim ke media itu tidak jadi persoalan. Seberapa hebatnya dia, karena kita tidak pernah tahu beberapa tahun ke depan bisa lebih hebat. Ya, saya sepakat sekali ya. Buat teman-teman yang mungkin masih takut, tulisannya ditolak, saya pikir dengan ceritanya Mila tadi itu bisa kita ambil bahwa jangan pernah takut untuk memulai mengirim karya. Ditolak atau diterima itu urusan belakangan. Setidaknya kita pernah mencoba, dan itu jauh lebih baik ketimbang sama sekali kita tidak pernah mengirim karya. Karena ketika kita mengirim karya artinya kita bahasanya kayak kita menunggu ada sesuatu yang bisa kita tunggu. Dalam artian di sini kalau kita dari 100% ada daripada yang sama sekali tidak pernah mengirim karya, itu sama artinya dengan 0, teman-teman. Tidak ada yang bisa diharapkan, tidak ada yang bisa ditunggu. Baik, dalam langkah agenda kedua itu tentang apa ya? Mungkin sedikit dari sekarang dari Hasnan kita itu terkait dengan tulisan sebelumnya apa dan terakhir terbit di mana, tentang apa tulisan Pak kemarin terakhir ini. Siapa dulu nih, Kak Mila? Saya dulu. Mila dulu. Kak Mila dulu nih, Kak. Sekarang. Iya. Jadi tulisan pertama saya itu terbit di Tribun. Judulnya Menjaga apa ya? Saya lupa. Saya bahas tentang kuliner pada saat itu. Kuliner Ramadan bulan Ramadan. Ya, betul, kuliner Ramadan. Saya bahas tentang kuliner Ramadan. Saya kirim ke Tribun. Kebetulan saya juga dari jurusan teknologi pangan. Jadi, sesuai lah background saya dengan apa yang saya tulis. Mungkin salah satu poin tulisan pertama saya itu yang pertama. Kalau yang kedua itu saya kirim sebenarnya banyak tulisan yang saya kirim ke media, cuman yang terbit baru 3. Nah, yang terbit kedua itu saya kirim ke Fajar, judulnya Ponis Nabi, salah satu kegiatan yang sering kita lakukan. Itu di Fajar, terbitnya bulan Juni kalau nggak salah. Jadi selang 2 bulan antara tulisan yang pertama terbit dengan yang kedua. Nah, ini yang ketiga baru-baru terbit kemarin tentang literasi santun, menyekolahkan tulisan kita. Kebetulan itu salah satu tema yang diangkat FLP Cabang Makassar di kegiatan TOWR-nya. Jadi yang ikut TOWR ataupun yang ikuti sosmednya FLP Makassar itu tentang literasi santun itu yang saya tulis. Jadi karya pertama yang terbit itu terkait dengan kuliner Ramadan. Itu untuk tulis apa sih namanya di bulan Juni. Betul, bulan Juni kita lagi di bulan selanjutnya.
Kalau dari Hasnan, bagaimana Hasnan? Kalau dari saya Kak, Ya. kita flashback dulu masa SMA aku. Pernah nulis tentang pelajar Kak. Tulis tentang bagaimana sih tipsnya cara belajar yang baik, atau bagaimana sih cara kita dibimbing atau dibina atau menjadi guru lah seperti itu. Karena pada saat itu saya lebih ke banyak baca tentang bagaimana sih menjadi guru yang baik, bagaimana cara mentransfer ilmu yang baik. Nah, saya banyak baca itu dan itu mempengaruhi pikiran saya, oh harus ungkapkan ini tentang cara belajar yang baik begitu. Nah, alhamdulillah terbitlah di koran Nada Sulbar pada saat SMA. Terus saya masuk kuliah, baca kembali karyaku. Kalau hari ini saya mau baca karyaku yang masa SMA itu kayaknya banyak sekali yang mau kecoret atau mungkin kurobek begitu. Karena banyak sekali yang ternyata dievaluasi setelah belajar. Bagaimana sih ini esai, bagaimana sih ini opini, apalagi berkenalan sama FLP, berkenalan sama senior-seniornya yang beda karyanya yang tidak main-main. Kalau memang mau dikritik itu karya toh, oh ternyata ini yang harus direkonstruksi. Makanya sempat kemarin di masa awal perkuliahan itu kenalan sama FLP itu lebih dominan nulis puisinya dibanding nulis esainya atau opini karena banyak yang berantakan di situ ternyata. Dan alhamdulillah puisi-puisi yang sering terbit pada saat itu kayak karya-karya Tuhan Mahasiswa, karya-karya judulnya karya Tuhan Mahasiswa, Baruasa, Botak dan seterusnya. Saya di situ melihat bisa aja Kak menulis puisi ternyata terbit di Identitas Unhas koran kampus. Ku coba-coba nih kirim ke Fajar. Sayangnya ternyata sudah beberapa kali saya mengharapkan tulisan puisi di Fajar ternyata ditolak semua. Saya semakin tidak pede untuk menulis puisi dan akhirnya saya jadi cari pelampiasan yang lain. Gitu. Nulis-nulis lagi esai, nulis-nulis opini. Kalaupun tidak terbit saya jadikan ikutkan lomba. Dan satu hal lagi yang paling kuperhatikan adalah ternyata tulisan-tulisanku pada masa itu saya kirim ke Fajar misalnya atau Tribun Timur terlalu berbau politik. Artinya apa sih sumbangsimu pemikiran untuk politik begitu. Barangkali mungkin tulisan saya ditolak karena terlalu banyak orang yang nulis hal yang sama tentang politik, bagaimana pergulatan politik pada masa itu. Dan yang kedua saya tidak punya background apapun tentang politik. Jadi saya sudah menjustifikasi ini nih alasannya. Kenapa tulisan saya tidak terbit? Karena pernah suatu ketika saya membaca tulisan di salah satu media itu, saya merasa kayak, wah kalau seandainya saya bahas ini kayaknya bisa lebih dikaji begitu, lebih rinci detailnya apa-apanya. Tapi saya kembali refleksi, ternyata background saya untuk bicara tentang itu saya tidak punya. Saya yakin media juga punya pertimbangan kenapa sih sampai saya ditolak atau kenapa sih seorang saya yang backgroundnya mahasiswa sains misalnya untuk tidak coba-coba untuk ke situ karena jangan sampai itu justru menjatuhkan kita dan menjatuhkan medianya kenapa sampai berani mengambil tulisan yang dari orang yang berlatar belakang sains misalnya. Tapi suatu ketika saya pernah nulis tentang hal-hal yang di luar bidang saya lagi tentang film. Ini berangkat dari keresahan saya lihat sinetron-sinetron ini salah satu stasiun televisi yang banyak sekali pertentangan moral agama dan alur yang sama secara terus-menerus dan itu digemari banyak orang. Tapi ternyata saya sadar, ternyata bisa dibalik tulisan tembus di sini Tapi kalau mau dilihat lagi, itu tembusnya di kolom apresiasi. Beda lagi ternyata tempatnya untuk kita membahas bidang lain di luar kemampuan kita. Begitu. Dan itu saya terbitkan di apresiasi. Saya sudah dua-dua ini kalau misalnya kolom opini tidak terbit ini karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang membuat ini tidak harus jadi opini tapi bisa di bagian apresiasi dan alhamdulillah kemarin bisa tembus di bulan Juli lalu. Judulnya film adalah dari oleh dan untuk rakyat. Saya terinspirasi dari hal-hal sederhana semacam sinetron misalnya. Kemudian saya terinspirasi juga karya-karya apa yang pada saat itu booming kayak filmnya The Bad Genius yang karyanya film dari Thailand itu atau film-film yang dari Korea misalnya kenapa banyak digemari. Ternyata setelah dianalisis mereka punya tempo yang banyak macam-macam, ada varian alur yang kita bisa nikmati dan itu yang saya sumbangkan ke media sebagai konsumsi khalayak kayak ternyata bisa menggarap film yang lebih baik begitu. Itu yang coba aku sharing pada saat karya di bulan Juli lalu. Nah, terus tertantang nih
kok mahasiswa saya ini sebenarnya berlatar belakang geofisika, apa kontribusimu? Apa tulisanmu tentang geofisika yang bisa kulihat? Nah, menulislah saya tentang penggunaan energi, kemudian terinspirasi dari Olimpiade Jepang juga saya masukkan dalam tulisan saya. Oh, ternyata Jepang itu penggunaan energinya sudah EBT ya, energi baru terbarukan, sudah ramah lingkungan ya. Oh, apakah Indonesia bisa melakukan hal yang sama? Saya riset lagi apa sih yang kita punya, khususnya di Sulawesi Selatan. Oh, ternyata ada geotermal. Nah, saya luangkan lagi waktu untuk meriset itu, menulis tentang itu, menyampaikannya ke masyarakat melalui tulisan tentang itu. Oh, kita punya geotermal. Dan itu alhamdulillah kemarin ada momennya juga tentang Hari Kemerdekaan. Jadi saya coba relasikan apa sih pentingnya penggunaan energi baru terbarukan sama kemerdekaan. Oh, ternyata kita bisa gubah judulnya menjadi bagaimana merdeka Indonesia menuju merdeka dengan geotermal, merdeka energi dengan geotermal. Jadi oh ternyata di sini ada peta-peta. Setelah membaca sekian koran, kita bisa petakan ini tulisan tak cocoknya di kolom mana begitu. Jadi peluang tembusnya itu bisa kita perhitungkan di mana saja. Kemudian kita perhitungkan tadi karya-karya yang berlatar belakang kita supaya media itu punya kepercayaan kepada kita, apa sih kredibilitas atau kapabilitas. Tak bicara tentang itu persoalan kayaknya tadi Kak Mila yang bahas tentang pangan, karena kenapa tembus? Satu pertimbangan juga karena Kak Mila ini punya kredibilitas begitu, punya kapabilitas untuk bahas tentang itu, dan salah satunya adalah bahas tentang pangan. Apalagi kemudian Kak Mila coba relasikan tadi Kak yang masalah Ramadan juga. Dan itu membuat kita tergugah begitu dengan tulisan-tulisan seperti itu. Saya sangat, sebagai informasi juga ini Kak Mila senior saya. Justru Kak Mila ini lebih banyak karyanya untuk media lokal, media tingkat nasional yang Tribun Timur. Saya tidak bisa sampai ke situ, belum bisa, belum mencoba. Tapi insya Allah kita bersaing lah Kak. Oke Kak, itu kan memang ini dari SMA sudah senang dengan dunia penulisan dan pada akhirnya dikembangkan pada masa kuliah, meskipun terima kasih Kak Fasia. tulisannya belum pernah terbit di Fajar karena mungkin tadi dikatakan selalu berbahas tentang dunia perpolitikan, padahal latar belakangnya sendiri bukan di bidang itu. Mungkin salah satu pertimbangan kenapa media tersebut diterbitkan dari tadi. Nah mungkin ini atau dan mungkin bisa dibuka dulu, tapi bukan berarti ini menjadi kayak penghalang kita dan konsentrasi seperti tadi kita boleh menulis di luar dari konsentrasinya kita, tapi pandai-pandai kita karya memang sesuai dengan mungkin apa yang ingin dituliskan seperti itu. Terus Oh iya, tadi Mas Nin juga di sini. Kami tadi sudah kemarin terkait dengan geotermal di Fajar ya. Nah iya Kak. Di Fajar, dan sekarang itu karena tertantang dari sebelum-sebelumnya, karena mungkin Hanan selama ini belum menulis di luar dari konsentrasinya, dan selama ini Hasan di luar. Sekarang Hasan tertantang tentang apa yang ya dengan kredibilitas, dan akhirnya tulisan sekarang ini sudah terbit dengan judul seperti itu. Ya, oke. Baik. Untuk selanjutnya agenda mungkin lebih kepada bagaimana sebenarnya proses atau alur dari pengiriman karya Hasnan dan Mila sehingga bisa diterbitkan oleh media cetak. Mila dari Tribun, Hasnan dari Fajar, bagaimana alur pengirimannya sehingga bisa terbit seperti itu. Saya lagi nih Kak. Oke, buat Hasnan. Pertama itu kita perhatikan dulu ini. Pertama yang paling penting untuk terbit ke media itu kita harus sering banyak baca medianya. Oh ternyata dia pola kalau bisa dibilang tipe-tipe gagasan yang dia terima itu seperti ini. Terus kita dengan sering baca medianya,
kita juga bisa sering tahu, oh ternyata progres medianya itu dia terima berapa kata saja yang dia terima. Karena kadang suatu waktu, oh media pada bulan ini misalnya Fajar, oh pada bulan ini dia terima 650 kata misalnya. Oh tapi ternyata setelah dilihat bulan depan misalnya, oh bisa 700 kata yang dia terima. Jadi kita perhatikan baik-baik ketentuan dari media gitu. Jadi pertama jumlah katanya, kemudian untuk tahu gagasan-gagasan seperti apa yang mereka senangi itu kita harus sering banyak baca karyanya. Kemudian apa sih yang perhatikan juga momen begitu. Biasanya itu momen-momen penting ini kayak hari-hari penting misalnya. Jadi kalau kita mau menulis dan mau mengirimkan, usahakan itu 2-3 hari sebelum momen penting itu kita kirimkan memang karyata supaya ada peluang untuk tembus. Karena jangan sampai karyata itu basi duluan begitu, karena sudah lewat momennya atau bahkan sudah diisi oleh orang-orang lain begitu untuk membahas tentang itu. Jadi pertama itu tadi sering baca medianya, kedua patuhi ketentuannya mereka, kemudian yang ketiga adalah perhatikan momennya dan usahakan untuk kirim karya momen itu 2-3 hari sebelum dikirim ke media. Ada lagi? Itu di tips dari saya. Oke. Kalau dari Mila sendiri, bagaimana Mila ini? Bagaimana ini alurnya atau prosesnya pengiriman karyata sehingga bisa terbit alhamdulillah di Tribun? Sebenarnya saya begini, saya tuh mulai dari cari tahu tentang medianya. Entahlah, mungkin prosesnya orang beda-beda, ada yang menulis dulu kemudian cari media yang cocok, tapi kalau saya lebih ke pelajari medianya terlebih dahulu. Misalkan saya target kemarin itu Fajar, sebelum saya mulai menulis, saya banyak baca tentang opini yang ada di Fajar. Kurang lebih itu sepekan sebelumnya saya kumpulkan semua opini-opini yang sudah terbit di Fajar. Saya baca, saya pelajari apa kemudian kriteria yang diangkat oleh Fajar. Itu yang menjadi pertimbangan pertama kalau dari saya. Jadi banyak dulu cerita tentang medianya lah. Karena kalau kita mau mengirim ke media tertentu, terus kita tidak tahu tentang media itu juga menjadi kendala sebenarnya. Nah, salah satu bentuk pembelajaran kayak tadi Hasnan bilang, kita perlu tahu terkait ketentuan-ketentuan media itu seperti apa, karena setiap media saya rasa ketentuannya itu berbeda. Kalau di Tribun itu jumlah kata saja ya, di Tribun itu 750 kurang lebih. Kalau di Fajar opini itu 650. Jadi sangat berbeda dari segi ketentuan saja, sangat berbeda dari segi tema-tema yang sering diangkat. Kalau saya lihat di Tribun itu dia sebenarnya lebih umum. Tribun itu dia menerima tema yang bisa ke agama, bisa keislaman, bisa keilmuan, bisa juga tentang kegiatan-kegiatan keorganisasian bisa. Tapi kalau di Fajar itu terbatas sekali. Yang pertama harus betul-betul momentum. Yang kedua update atau sementara isu itu dibahas lagi panas-panasnya kan, kayak kemarin saya sempat baca tulisannya Kak Fajrul Rahman Jurdi tentang amandemen. Kebetulan pada saat itu lagi heboh-hebohnya ini amandemen undang-undang pada saat itu, dan jadi memang kita harus update. Kalau mau menulis itu janganlah menulis sesuatu yang sudah basi, yang seperti yang dikatakan Hasnan. Kalau sesuatu yang basi saya rasa tidak menarik untuk diterbitkan di media. Jadi begitu. Kalau misalnya target mau mengirim kemana, pelajari terlebih dahulu medianya, banyak membaca opininya. Kalau mau mengirim opini, kalau mau mengirim puisi, banyak-banyak baca puisinya. Puisi saja itu saya lihat-lihat Fajar itu tiap pekan tidak pasti kita jarang temukan puisi-puisi di Fajar yang nuansanya itu romans sekali. Pasti kita banyak temukan puisi-puisinya. Berat itu kalau di Fajar puisinya. Pantas ditolak karya aku, Kak. Kita lihat seperti itu. Apun di opini yang Fajar itu isu-isu yang sering diangkat itu paling isu-isu kebangsaan kalau saya lihat. Yang kedua isu-isu yang pernah sih ada beberapa isu-isu tentang kesehatan mental. Kebetulan kemarin saya bahas tentang itu yang berhubungan dengan pubbing, personal snacking atau kehidupan kita sehari-hari. Jadi kayak apa yang terjadi saat ini.
Itu Ada lagi Mila? itu yang terakhir mungkin Dek. Yang terakhir ini selalu dikatakan sama banyak orang kalau kita mengirim ke media, walaupun di media itu ada editor, tetap yang kita kirim adalah sesuatu yang sempurna. Tidak ada yang namanya kalau kita kirim ke media itu tipe-tipe, tidak ada lagi yang namanya kurang spasinya. Kalau perlu kita perbaiki memang sejak awal. Tulisan yang kita kirim itu betul-betul harus perfect sudah. Kita jangan kasih kerja 2 kali, editornya kasihan loh. Kalau misalkan kita kirim ke media dengan harapan editor akan memperbaiki, akan mengedit, saya rasa itu anggapan yang sangat salah. Karena editor juga pasti lihat tulisan yang rapi yang akan dibaca. Kalau tulisannya saja tidak rapi, saya rasa kita sudah tidak berminat untuk membacanya. Jadi betul-betul diperhatikan sejak awal sebelum mengirim. Perhatikan tulisan, perhatikan isinya, perhatikan kemudian tipe-tipenya. Apalagi ya, itu sih kalau saya. Dan yang terakhir, editor itu dia baca sebenarnya dari judul. Kalau saya lihat-lihat dia baca dari judul. Jadi judul itu memang sudah harus menggambarkan tentang isi tulisan kita. Jangan kita jadi jadi malah baca isinya, karena kan ada biasa judul yang kayak sudah dibaca ini dan pas dibaca di judulnya kita sudah malas baca isinya. Jadi buatlah judul menarik yang kalau kita baca judulnya itu kita tertarik untuk cari tahu isinya apa. Jadi kayaknya bagus kalau ada materi nanti tentang cara menentukan judul gitu toh. Insya Allah live LP cabang nih Kak. Itu Siap. ada teknisnya itu loh Kak, tentang bagaimana cara buat judul yang baik, bagaimana cara buat judul yang mengesankan, bagaimana membuka paragraf, membuat teknik leading gitu. Maksudnya agenda kamu. Oke, jadi ditahan. Iya. Oke. Ya, jadi Mila ini sedikit saya mau bertanya terkait ini yang masalah editor tadi. Apakah ini kalau misalnya ketika kita mengirim karya, kemudian mungkin kita saya berikan cara penulisannya biarlah substansinya tidak terlalu bagus, substansi yang bagus dan diperhatikan oleh misalnya Tribun. Dan saya yang diterima karena tulisan saya hampir diterima tapi penulisannya mungkin kayak berantakan. Nah itu kira-kira jadi alasan tidak tulisan saya ditolak seperti itu? Bisa saja dari saya karena editor itu tidak lihat dari pertama itu dia tidak lihat dari substansi dulu, pasti dia lihat tentang kerapihannya ini tulisan. Dia lihat terlebih dahulu rapi atau tidak tulisan kita. Nah, kemudian dia baca, kan biasa itu tulisan yang dikatakan tidak rapi yang pakai spasi 1, pakai rata kiri, pokoknya semua pakai rata kiri dan itu jadi tidak menarik. Kan ada tulisan yang seperti itu dan itu malas dibaca. Pasti malas dibaca. Buatlah kesan pertama yang menarik untuk editor. Pakai rata kiri kanan, spasi 1,5, margin normal. Jangan kemudian marginnya yang tidak ada spasinya gitu. Jadi itu kalau dari saya. Kalau persoalan tentang apakah tulisan kita yang diterima kemudian itu batal untuk diterbitkan, bisa saja. Yang mengirim ke media itu banyak. Mungkin awal tulisan kita sudah dimasukkan ke dalam antrian, tapi kemudian ada yang mengirim dan itu lebih bagus, bisa saja kita terlempar dari antrian itu. Kayak kemarin saya ingat itu, apalagi kalau momentum ya, kalau momentum kemarin saya mengirim karya tentang perempuan waktu Hari Kartini, mengirim karya tentang perempuan di Hari Kartini dan tidak terbit. Pas Hari Kartini saya lihat tulisan yang terbit itu sangat keren. Jadi saya menganggap perlombaan atau
pertarungan di media itu juga sangat luar biasa. Kalau kita mau mengirim, ya betul-betul lah kirim tulisan yang maksimal. Di tasku. Jadi tidak hanya sebuah hati Bagian depan. Oke, Yes. lanjut. Oke, jadi mungkin untuk apa ya namanya alur atau proses dari pengiriman karya sehingga mungkin bisa terbit itu pertama kalau saya bisa simpulkan dari ini medianya. Terus apa sebenarnya gagasan-gagasan yang sering dimunculkan dari media tersebut. Nah, kemudian perhatikan ketentuannya baik-baik. Nah, ini kan ketentuan juga pasti menjadi apa ya? Menjadi seleksi utama ketika kita mengirim karya seperti jumlah katanya misal ya. Terus perhatikan momen-momennya, momentumnya dan kirim kalau kata Hasnan tadi 2 sampai 3 hari sebelum hari H. Pasti seperti itu, teman-teman. Oke, hingga keempat nih Mel, agenda terakhir. Dan Hasnan, tips dan trik, tapi tips dan trik ini di luar dari kan tadi sudah mungkin di awal-awal sudah ada beberapa triknya ya saya tarik sedikit. Wah, sudah ada sebenarnya tips dan trik yang teman-teman Hasnan dan Fermi sudah sampaikan. Jadi di sini mungkin tips dan triknya bisa dispesifikkan lagi apa saja sebenarnya hal-hal yang perlu dicantumkan di tulisan dan apa-apa yang sebenarnya jangan dimasukkan kini, tidak perlu jadi masukkan ini saja seperti itu. Kayak spesifikkan kayak apa-apa sebenarnya ini kayak yang bisa kita bahas di media seperti itu. Hasnan, kayaknya ini Hasnan siap ini. Mana Hasnan alur tak? Oke, Kak. Kalau dari saya itu Kak, pertama tipsnya buat nulis opininya. Pertama buat kerangkanya. Ini kita mau bahas tentang apa yang kita tawarkan, apa gagasan kita, kemudian ciri khas dari gagasan kita itu. Oh, latar belakang saya lagi fisika, apa sih yang bisa aku berikan gagasan yang seperti apa modelnya. Yang kedua, jangan lupa untuk memberikan kalau kami anak yang MIPA itu saya sering bisa dibilang asistensi ya, atau paling tidak kita sodorkan karya kita kepada orang yang lebih punya kapabilitas untuk menilai karya kita itu. Ini kurangnya di mana, dari segi isi kah, dari segi fisik kah. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini seharusnya yang ketiga, ini seharusnya ditempatkan yang pertama, perbanyak membaca apapun itu, mau buku fiksi atau non fiksi. Kenapa? Karena buku fiksi itu mengelatih kepekaan kita, mengelatih perasaan kita untuk lebih mempunyai sense tentang keadaan sekitar. Kemudian buku non fiksi, apa yang dia latih dari pikiran, apa yang dia latih, dia adalah melatih logika kita, alur pikir kita. Nah, kalau misalnya kita ini combine kan, seorang penulis itu harus punya kepekaan dan dia harus menawarkan gagasan yang logis atau gagasan yang bisa diterima. Makanya bagi saya seorang penulis itu jangan membatasi diri untuk membaca apapun, mau dari karya fiksi, dari karya non fiksi. Nah, kita diajar untuk memaknai, kemudian diajar bernalar, dan itu akan terinternalisasi dalam diri kita menjadi suatu kemampuan soft skill begitu untuk membedah suatu permasalahan. Nah, bisa dari permasalahan itu kita akan kelihatan tipe berpikir kita itu seperti apa ya, apakah secara induktif mungkin, deduktif mungkin, dan itu tinggal kita sajikan di narasi-narasi yang akan kita tulis. Selain itu, yang penting juga tentang menulis, selain tadi yang masalah asistensi, perbanyak baca, jangan pernah tunggu momen untuk menulis. Jadi tulis apa saja, apapun keresahanmu, karena biarlah tulisan itu punya jodohnya nanti. Jangan pikir dulu kapan mau kirim, tapi kalau yang penting selesaikan dulu tulisan, tak akan ada itu jodohnya gitu. Jadi jangan berleha-leha atau terlalu overthinking dulu tulisan, selesaikan dulu. Karena akan ada momen di mana kayak mudah sekali, 2 jam aja Kak duduk di sini bisa selesai 600 kata, bisa langsung gue kirim. Atau 1 jam aja Kak di sini, bisa ada gagasanku, ini solusiku, ini bisa kutuliskan begitu. Jadi dengan tidak pernah berhenti menulis dan tidak pernah berhenti membaca, kita membiasakan diri untuk bisa lebih tanggap, lebih punya kepekaan, lebih gampang menemukan solusi begitu. Serta jangan lupa untuk selalu berpikir bijaksana ya. Terima kritik, walaupun itu pedas, tapi jadikan itu bahan pembelajaran, dan pastikan tempat kritik kalian itu punya kemampuan juga. Jangan sampai kalian mendapatkan kritik mungkin, tapi kalian tidak yakin apa yang mau dikritik begitu.
Jadi penting untuk memiliki circle-circle yang baik gitu. Kayak kami dari Lingkar Pena misalnya, atau punya senior-senior yang, atau kakak misalnya Kak Mila, untuk mengomentari tulisan-tulisan atau saling mengomentari. Itu dari saya, Kak. Oke, Mila sedang ini. Ini tips tulis atau tips tembus media? Ya boleh. Terserah pilih nih bagaimana bagusnya, intinya harus tembus media. Wajib. Nah. Mila. Iya, jaringannya kurang bagus, sorry. Siap, lanjutkan Mila. Sambung. Ya, tadi saya tanya ini tips, kalau tips menulis ya, saya pernah dengar salah satu materinya, dia bilang begini, banyak sekali penulis di luar sana, tapi penulis yang baik adalah penulis yang mampu menemukan sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau kita misalkan mau menulis tentang suatu hal, coba cari dari sudut pandang yang berbeda. Karena betul itu banyak penulis yang mungkin menuliskan tentang hal yang sama, tapi kalau kita misalkan kayak tadi ya tentang perempuan, kalau kita tuliskan perempuan hanya sebatas yang sudah dibahas atau yang sudah dibicarakan sebelumnya, saya rasa itu hal yang sudah biasa. Tapi kalau kita tuliskan perempuan dalam perspektif yang lain, saya rasa itu akan menarik dan bisa saja itu yang dipilih. Jadi coba cari sudut pandang yang berbeda yang menarik mungkin. Yang kedua, penulis itu butuh amunisi. Ya, amunisinya itu bisa dari membaca, bisa dari jalan-jalan, bisa juga dari kita cerita dari orang ke orang, kan. Jadi cara untuk menemukan ide, cara untuk menemukan itu banyak. Dari jalan-jalan itu bisa saja. Kemudian menulis tentang perjalanan kita misalnya, tentang percakapan kita dengan seseorang, bisa menulis seperti itu. Tapi itu ingat, kalau misalkan sudah punya ide, ya. Sampai mana tadi? Sorry, jaringan saya tidak bagus. Tadi sampai di ya, itu kalau misalkan sudah dapat ide, jangan lupa dituliskan, langsung tuliskan, entah itu di catatan, entah itu di catatan kecil, intinya langsung tuliskan, karena ide yang kita dapat dan tidak dituliskan itu bisa saja dilupakan, bisa saja terlupakan. Jadi kalau sudah ada ide, langsung tuliskan idenya apa. Persoalan nanti untuk mengembangkan tulisan itu bisa dipikirkan belakangan, loh. Tapi sudah ada ide terlebih dahulu. Itu yang kedua. Misi yang terakhir itu perbanyak latihan. Jangan berharap di tulisan pertama itu mau langsung perfect dan mau langsung terbitkan. Rasanya kalau kita latihan terus tiba-tiba mau bagus, mau keren, bisa juga, karena penulis yang hebat itu kayaknya bisa bergeser dulu. Ingin sorry Sekali kayaknya ini. bergeser. Dekat-dekat dari pendidikan, Kak. Kayaknya bagus nih. Mulai bagus nih. Jadi gitu. Tadi orang yang hebat itu tidak lahir dari itu tadi, Kak. Dia langsung jadi. Aduh. Jaringnya kayak iya. Oke, Kak. Iya. Kita lanjut, Di. Iya, lanjut. Orang yang hebat itu tidak lahir dari
ombak yang biasa-biasa saja. Pasti ada saja tantangannya, entah itu tantangan menulisnya, entah itu tantangan mengirim karyanya. Pokoknya pasti ada lah. Jangan berharap jadi penulis yang hebat, ada jadi kita menulis, di awal menulis itu memang harus bersiap untuk susah dulu, jangan bersiap untuk sukses, tapi bersiap dulu dengan kesusahan-kesusahan yang akan kita hadapi ke depannya. Oke, Itu mungkin dari saya. Kalau tips menembus media, itu satu, kalau mau mengirim media berdasarkan momen, saya rasa itu yang tersulit ya, karena banyak sekali saingan pasti, banyak sekali orang berdasarkan momentum. Saya mengirim, kalau mau momentum jaranglah di orang misalkan kemarin itu ada hari perdamaian, salah satu momentum yang jarang orang mau tulis tentang perdamaian itu, tapi kita bisa manfaatkan di situ. Jadi kalau cari momentum juga, carilah momentum yang masih jarang digunakan banyak orang. Kalau hari perempuan itu banyak sekali pasti yang menulis. Yang selanjutnya, sebenarnya tadi sudah tersampaikan di sesi kedua yang tentang kita kirim tulisan itu tulisan yang sudah perfect. Jangan mengirim tulisan yang masih setengah-setengah, apalagi yang belum jadi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Dengan jaringan yang kurang pasti. Oke, Mila dan Hasna. Jadi bisa saya tarik benang merahnya bahwa tips dan trik tulis dan sebenarnya yang pertama adalah banyak membaca ya. Dari Hasna sendiri itu katanya jangan tidak usah memilih buku itu apakah dia fiksi, apakah dia non fiksi, tapi baca saja, karena terkadang kita juga perasaan ada dari non fiksi. Nah, terus ketika mungkin kita sudah bisa kita lihat dari sudut pandang apa yang kita ambil supaya dalam tulisannya kita itu tidak kayak mainstream lah, seperti itu. Kemudian jangan lupa kerangka apakah kita mulai dari deduktif atau induktif, seperti itu. Nah, jangan menunggu momen. Kalau kata Hasnan, jangan menunggu momen. Kalau kita sinkronkan dengan bahasanya Mila, itu katanya ide langsung dituliskan. Jadi artinya jangan menunggu momen kita mendapatkan ide, langsung tulis. Ya, ide yang kita dapat tidak terlupakan, seperti itu. Nah, terakhir perbanyak latihan supaya kita juga terbiasa dengan menulis. Dan ini terkait dengan untuk menembus media itu momentumnya, teman-teman perhatikan baik-baik momentumnya, dan mungkin cara supaya cepat diterima oleh penerbit atau dipertimbangkan oleh penerbit atau yang ingin kita kirimkan, itu cari sebuah atau pembahasan yang jarang dilirik tapi menarik untuk dibahas. Yang dilirik sebenarnya menarik untuk dibahas, dan bahkan mungkin di luar sana banyak tentang itu kita bahas, ini ternyata seperti ini, penting kita untuk tuliskan, iya ternyata ini menarik, teman. Nah, mungkin itu bincang-bincang kita pada malam hari ini sangat menarik, teman-teman. Terima kasih. Mungkin ya, saya mau bertanya, Salwa. Atau ada yang mau bertanya dari teman-teman yang bergabung? Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Sebenarnya saya belum mau tutup ya, Mila, tapi saya mau tutup maksudnya. Oke, lanjutkan. Ya, bagaimana? Siapa ini? Ayo Kak, siapa yang mau bertanya? Tanya. Boleh.
Aris Agrawan, Kang. Ini teman-teman. Mungkin cukup nih itu, gak ada bertanya. Kan Nanti di bincang-bincang. kelasnya FLPL. Kalau memang misalnya malu-malu lewat sini, bisa langsung di CP atau chat person saja, baik Hasnan ataupun Carmila. Ya teman-teman, terima kasih bincang-bincang ini. Saya kira Insyaallah. bermanfaat, bisa paham apa ya, pahala juga sama dan berguna untuk teman-teman semuanya. Dan saya lagi dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti live FLP Makassar. Terima kasih teman-teman. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggak dirasa 50 menit di bincang-bincangnya. Iya. Ya paling di sebelah kiri Midi. Iya Kak, terima kasih Kak juga Kamila. Sehat-sehat semua Kak Sarwa, teman-teman FLP. Teman-teman yang sudah bergabung terima kasih juga.